الحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناهم في إمام مبين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كفى بموتي واعظة. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Wabilkhusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Zainal Abidin SAG Mata'an Allah bituli hayatih. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, agar selalu bisa membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang sama kita hormati Ustaz Muhammad Saleh, khusus Ustaz Sunto Subroto, Ustaz Bahri Al-Bisri, khusus Ustaz Haji Hamzah, khusus Ustaz Muhammad Sanusi Usman, khusus segenap para alim ulama yang begitu banyak pada malam hari ini, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta saya kepada antum semua. Begitu juga aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW beserta jajarannya, mudah-mudahan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah. Terkhusus saudara kita yaitu Bapak Muhammad Ali Chandra beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan selalu dilimpahkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir pada malam hari ini ikhlas dari rumah-rumah kita hadir ke tempat ini mendoakan almarhumah Lili Nurjana binti Muhabbar. Mudah-mudahan di mana makam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak, begitu besar kepada kita semua. Wala in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kita enggak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah, betul. Begitu banyak nikmat yang sudah datang kepada kita yang harus kita syukuri atas nikmat Allah, bukan mengkufuri atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Salawat berserta salam kita limpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita, idolanya kita, panutan kita, yang menuntun kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya orang yang bisa mensyafaati kita di yaumil qiyamah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita menghadiri acara tahlilan ke-7 hari daripada almarhumah, di mana kematian itu datangnya dadakan, Pak. Kita sama tahu kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti bakalan mati. Mau nggak mau, suka nggak suka, doyan nggak doyan, kalau udah datang waktunya, mau tua, mau muda, mau orok lagi sekalipun, pulang nggak kira-kira? Pulang. Dalam keadaan apapun nggak ngaruh buat malaikat, dicabut aja udah. Ini yang patut, ini sebagaimana Nabi katakan, cukuplah kematian ini sebagai contoh untuk kita. Kita bakal pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud pulang ke hadirat Allah, kita masuk ke alam akhirat, kita masuk ke negeri akhirat, yaitu ke alam kubur. Sebenarnya kita ini nggak kemana-mana, Pak. Kita lahir di dunia, hidup di dunia, mati pun masuk ke dalam dunia. Kubur dunia bukan? Dunia, masih di dunia juga. Dan kita akan dibangkitkan juga di alam dunia juga, nggak kemana-mana kita. Cuma kubur itu gerbang pertama
masuk ke alam akhirat. Yang paling serem itu yang pertama. Kalau kubur udah lolos, insya Allah kesononya lolos dah. Tapi kalau kubur udahnya kagak diantar, kagak buku lagu, nah kesononya udah kagak buku lagu juga udah. Alhamdulillah min. Jadi pertama itu bagaimana kuburnya? Kita nggak kemana-mana, masih di dunia juga. Nanti setelah kita di padang mahsyar dibangkitin kita semua nih. Makanya kata Nabi, orang kalau yang masuk ke dalam kubur, ada yang satu harinya dia di dalam kubur itu seperti 1000 tahun. Ada orang yang di dalam kubur 1 jam di dalam kubur seperti 1000 tahun. Ada yang di dalam kubur seperti 1 menitnya 1000 tahun di dalam kubur. Dan begitu pula kalau orang-orang yang memiliki amal-amal soleh, dia masuk ke dalam kubur ila yaumil kiamah, sampai datangnya hari kiamat, seakan-akan dia baru tidur 1 jam. Dan dibangkitkan oleh Allah dan mengibaskan debu-debu yang ada di tubuh-tubuh mereka. Enak gak kira-kira kalau banyak amal tuh? Masuk kubur, tanya, plak, kayak orang tidur aja. Padahal udah lama masanya dia tuh ratusan tahun di dalam kubur, tapi kayak 1 jam baru tidur. Kita kalau baru tidur 1 jam dibangunin enak gak kira-kira? Ada aja lagi kan gitu ya. Baru gue merem tuh. Karena apa? Amalnya banyak. Tapi kalau amalnya sedikit, nah ini yang berat. Kalau amalnya banyak senang dia. Alam akhirat itu kan perjalanan yang sangat-sangat jauh, sangat-sangat panjang, membutuhkan amal yang cukup banyak. Jangan sampai tekor, jangan sampai tekor. Ada orang yang nyampe surganya cepat, ada yang nyampe surganya lama. Saya kasih ibarat begini, contoh. Kita punya duit, pergi ke Surabaya, cepat apa lama kira-kira? Cepat. Halim naik pesawat 2 jam. Punya duit, betul. Kalau rada kendoran dikit, naik apa? Naik bis. Naik bis berapa jam? 12, 14 jam, wadah 18 jam, macam-macam dong. Mungkin lama gak kira-kira tuh? Kendoran lagi naik motor. Berapa lama kira-kira tuh? Kendoran lagi naik sepeda. Betul. Lah emang kagak gablok? Naik apa adanya sepeda? Ayo aja genjot terus. Beda kagak, duit kagak gablok. Jalan kah? Jalan kaki. Nyampe kira-kira sebulan nyampe gitu. Kayaknya banyakan ngasonya. Sama di akhirat juga begitu. Kalau kita punya amal banyak, cepat ya sampainya. Cepat. Bahkan Nabi mengatakan daripada 1/3 umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga tanpa dihisab. Saking cepatnya dia buat masuk ke dalam surga. Yang rada kendoran gak bedanya naik bis tadi. Tapi sampai gak? Sampai. Kendoran lagi, motor. Kendoran lagi, beda. Kendoran lagi, jalan kaki. Udahnya jalan kaki, kaki pakai pejot, atuk lagi kan? Mungkin lama gak kira-kira? Lah di jembatan Shiratal Mustaqim kata Nabi orang jalan pakai kepalanya, betul? Mungkin lama gak kira-kira tuh? Mungkin lama. Jadi perjalanan yang begitu panjang membutuhkan amal yang begitu banyak. Kalau almarhumah ya alhamdulillah, walaupun gak begitu intens saya sering ketemu, cuma kalau saya datang kemari sama Bang Chandra suka duduk nasihatin istri saya suka ceramahin. Dia kira kalau saya dengerin ceramah ngobrol suka cerita. Dia buat saya jadiin pegangan hidup. Alhamdulillah. Ini udah sukses Bang Chandra nih, alhamdulillah. Dia bersyukur tapi nggak boleh sombong. Dia harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada dia.
Dia didik istrinya sampai istrinya meninggal dalam keadaan Fatimah. Kenapa saya bilang husnul Fatimah? Insya Allah sudah dipastikan karena meninggalnya dia sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak ada orang yang enggak bersolawat kecuali dia harus menyebut asma Allah dan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dua nama ini apabila disebut satu aja dah. Kalau bisa orang ngomong ketika datang akhir hayatnya dia menggauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Bisa ngomong la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Apalagi kalau nyebut-nyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita nih kalau di kampung-kampung nih kadang keseringan, soalnya pernah nemuin juga saya tuh, benar kata Habib Ali Sayyidil Wali Allah yarham, kalau ada orang lagi sarakatul maut ajarinnya kira-kiranya mau udah payah nih, jangan la ilaha illallah panjangan, Allah gitu aja udah, Allah biar nyebut asma Allah. Kamu panjang la ilaha illallah panjangan, nggak belum nyampe la ilaha, repot. Jadi tidak ada tuh alamatnya kafir jadinya. Bener juga, saya pernah nemuin yang model begitu tuh. Kita bising la Allah tuh. Dan orang kalau lagi sakaratul maut, saya dapat amalan tuh ya, bacain Yasin. Ada orang udah mau mati kagak mati. Ada nggak yang model begitu tuh? Udah dibacain apa baik, iya. Bacain Yasin udah 7 kali balik kagak modal juga. Lah mulut udah sampai memuru Ustaz. Bacain surah Qaf. Di dalam Al-Qur'an itu ada namanya surah Qaf. Bacain surah Qaf di pinggir di kupingnya itu. Ini orang bacain surah Qaf, ambil Quran, baca surah Qaf. Insya Allah inti baca belum kelar, tuh orang udah pergi. Kemarin ada juga begitu. Beb begini, ketemu lagi masalahnya. Bagaimana bang? Alhamdulillah Beb sehat, meninggal. Saking susahnya mati, ya, saking susahnya mati udah. Saya bilang bagaimana sehat? Kan sananya benar nggak? Iya kita tanya sehat tuh orang kan gitu. Masa kita tanya mati tuh orang kan kagak ya? Kita tanya sehat, alhamdulillah Beb. Kau pikir saya sehat, mati. Ya astagfirullah. Ya. Jadi kematian ini pasti sampai kepada kita semua nih. Kita kan camat ini, jalan mati, jalan mayat semua kita ini. Cuman lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal amal sebanyak-banyaknya dan kita akan memetik hasilnya. Wa ya'mal miskala dzarratin khairan yara wa ya'mal miskala dzarratin. Ente bikin kebayaan sekecil sebesar debu. Contoh deh, ada batu nih kira-kira bakal orang nih ketimpa rumahnya naik motor, tak aja kena kaca pecah, betul nggak? Kita pindahin tuh batu, jangan kena kaca orang ini. Ada nggak pahalanya tuh kira-kira tuh? Tuh bakal dibalas tuh kebaikan sekecil itu. Kita lihat paku di pinggir jalan, kita pinggirin itu jadi amal kebaikan yang kecil-kecil aja deh. Lampu mati gelap kita nyalain, pasangin lampu tuh jadi amal berjalannya gitu tuh. Orang terang lewat, ya kita dapat tuh pahala kebaikannya tuh. Ya, biar kata orang gila yang lewat. Dapat juga kita kebaikan pahalanya tuh. Ya, cari amal-amal yang berjalan. Kita nggak ada, tapi bekal akhirat kita masih ada. Ini yang penting. Ada musola, orang bangun musola, kita bantuin duit, emang kagak gablok kan gitu ya. Bantuin pikiran, emang kagak ngerti. Ya itu kan urusan arsitek, betul. Urusannya tukang, kita punya tenaga doang, emang bisanya kita paculin dah, kita bopongin tuh semua, kita bopongin pakai tenaga kita, betul. Ada orang tuh yang ibadah pada di situ, kita dapat tuh pahala kebaikannya. Tuh amal-amal yang seperti itu yang kita butuhkan tuh. Kita meninggal tuh musola masih berdiri, betul. Orang bersembahyang di situ dapat pahalanya kita. Atau enggak kita taruh ayat suci Quran tuh, kita taruh Al-Quran tuh, kita taruh buku Yasin, nanti orang baca, dapat enggak tuh pahalanya kita tuh? Dapat. Jadi cari kebaikan-kebaikan yang akan berjalan terus selama amalan-amalan tersebut masih dijalankan. Masyarakat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Makanya apalagi jadi seorang ulama. Wah, apalagi kalau jadi ulama. Ulama ngajarin orang, yang orang ngamalin dapat pahala, itu ulama. Jadi ulama pahalanya besar, tapi ujiannya juga besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kita bagaimana kita yang hidup nih. Bu Lili mah udah enak dia. Udah asik jonjon, udah. Lakinya masih ada, emaknya masih ada, dua-duanya redo, udah aji pun udah senang banget udah. Ya Allah saya redo sama istri saya. Emaknya ngomong ya Allah saya redo sama anak saya. Wah, surga mah tinggal pilih mau masuk pintu mana. Yang bingung kan kita nih yang masih hidup nih. Kira-kira matinya kita bagaimana ini? Betul? Apalagi mancing, lagi megang joran. Ya kan saya nanya apa kira-kira lagi megang joran nyemplung, abang lagi nyerok cuk nyemplung, kan kita nggak tahu, betul lah. Iya, abang yang lagi di WC, benar nggak? Nah ini kan kegiatan kita sehari-hari, betul. Apalagi ngojek geletak di jalanan. Ya kita kan nggak tahu, kita pengen mati husnul khotimah, kita nggak pengen mati suul khotimah. Makanya kalau kita baca ratib kan itu berarti wal haddad itu kan ada tuh ya Allah bi husnil khatimah, betul gak? Kita mati, minta mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik, bukan mati yang jelek, betul? Kalau bisa kita mati dalam di tempat tidur, nggak nyusahin orang, betul? Enak kita mati itu nggak nyusahin orang. Nah, kalau orang-orang dulu masya Allah biasanya kain kapan udah nyiapin itu. Kalau orang dulu nggak tahu, orang sekarang iseng. Kalau orang dulu biasanya begitu, kain kapan tuh disiap, dia ada tuh. Kadang-kadang tiba-tiba udah kuning banget diganti yang baru. Di sini ada nggak orang karang ini? Hah? Iseng kan? Ini kain apa bang? Kain kapan? Ujek. Lah bininya gerutu aja seharian itu. Bawa keluar kagak? Kalau orang dulu kan begitu, kain kapan udah disiapin dia. Tak kalau gue mati bungkus pakai ini tuh, begitu. Nah kalau kita takut sama mati, betul? Takut kita bang mati. Kalau orang dulu mau berani karena apa? Tauhidnya, ketauhidan kepada Allahnya luar biasa. Ada jamaah saya begitu, Tuan Haji, umur udah 80, ikut pengajian sama saya, mau taklim sama saya. Dulu ngajinya di Sausar Habib Umar Banahsan, terus ngaji lagi, pengen ketemu ngaji gurunya Habib Umar juga, ketemu sama saya ngaji. Satu saat dia minta doain sama saya, Bib doain saya apa Bib bareng mati. Minta doain biar mati. Buat tungguin denger saya ini ada orang minta doain mati. Biasanya orang minta doain panjang umur. Ini minta doain Bib doain saya Bib biar mati. Emang apa? Udah jengak buat sih itu. Ketauhidannya orang buatan tinggi ya saya. Kata saya kagak bakalan mati Tuan Haji, saya doain Tuan Haji biar umurnya 200. 3 kali stroke kagak mati. Gara-gara Habib memang ini brengsek katanya. Ih tadi kata brengsek katanya, kata gara-gara Habib ini brengsek katanya. Kita doain kepanjangan lah, kita udah 3 kali stroke katanya. Udah menyon sono kemarin katanya udah mati juga. Datang ke pengajian subhanallah mana sendal copot atuh di jalanan pakai motor memantunya. Datang apa ya? Minta doain mati lagi di Jakarta jangan pakai 200 gitu udah 3 kali stroke katanya. Udah kata kita minta mati. Iya dah bisa doain bagaimana Allah kasih baik seminggu mati. Ada nggak orang sih minta doain mati? Kali. Udah bosan hidup. Kagak gablok angsuran banyak. Hidup segan mati tak mau jadinya. Nah ini hadirin jemaah sekalian. Jadi kita semua memang bakalan mati, cuman waktunya beda-beda, betul? Waktunya beda-beda, kita bakal kembali ke hadirat Allah. Apa yang kita bakal bawa nih ke hadapan Allah? Terutama kita punya Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita mau bawa nih ke hadapan Nabi nih? Kita minta syafaatnya. Kalau tidak memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baca sholawat sama Nabi yang banyak. Amal yang kagak dihapus sama Allah, amal sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita ngerjain kebaikan apa aja, kita lihat kemaksiatan rontok kebaikan kita. Tapi kalau kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad, kekal
abadi itu amalan karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita beruntung punya Nabi Muhammad bisa mensyafaati kita semua selama kita masih mau menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi bilang kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk ke dalam surga kecuali yang kagak mau. Ngaji nggak mau, baca Quran nggak mau, sembahyang kagak mau, puasa kagak mau, zakat kagak mau, ya serba kagak mau semua ini. Suruh sholawat kagak mau, tempo-tempo diajakin sholawat awan buat mulutnya nggak buat ngoceh. Padahal bakal dia dan Nabi Muhammad dengar lisan-lisan kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nggak berpanjang kalam lagi. Saya udah cukup lelah juga ini dakwah udah dari pagi saya. Dari jam 6 pagi ini, amboy gini nih. Ya, penting minta didoain juga. Saya biar sehat afiat. Terkhusus kita doakan saudara kita Muhammad Ali Chandra serta anak-anaknya yang masih kecil, kita doain biar Allah cukupin kebutuhannya. Allah bahagiakan keluarganya, anak ini jadikan anak-anak yang salehah. Almarhumah istrinya di mana makam kuburnya diterangkan oleh Allah, dibahagiakan di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat afiat biar bisa membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir pada malam hari ini tidak keluar kita dari tempat yang baik ini, Allah kabul segala hajat-hajat kita. Allah cukupin kebutuhan kita. Allah banyakin duit kita. Allah mudahin segala urusan-urusan kita. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.